Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hendra Lesmana, kelas C, Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Marifatul Insan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Ini definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sangskrita atau mens yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Insan atau pengenalan manusia. Marifatul insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanah sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta manusia. Tanah dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia dilihat dari asal penciptanya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaannya fisiknya sempurna. Allah meniupkan ruh kepadanya dari dua unsur itu. Berdasar fungsi manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Kolbu atau hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seorang, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-gaib atau hati, sebagaimana al-azmu. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam bab jik yang merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakan sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian teori yang kosong. Jiwa manusia yang paling
unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruknya jasad tergantung kepadanya. Celakanya, jiwa berada di luar kendali manusia hingga seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwanya. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu atau fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung pada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu itu, jika manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya. 1. Apabila nafsu lebih dominan dibandingkan ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan atau syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah. 2. Apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Jiwa dengan kondisi yang demikian lebih baik dibandingkan yang pertama, dan inilah yang dimiliki kebanyakan kaum muslimin. 3. Apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibandingkan dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para aulia rahman, para nabi, sidikin, syahadah, dan orang-orang soleh. Manusia yang paling unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruknya jasad bergantung kepadanya. Celakanya, jiwa berada di luar kendali manusia hingga seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwanya itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu atau fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung kepadanya dalam mengelola jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Sekaligus jiwa menunjukkan ketingkatannya. Dengan khalifah berfungsi melindungi 5 pokok kehidupan yang semuanya adalah hak asasi manusia, yaitu agama atau kaidah, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan. Tugas ini sangat berat dan hanya dapat dilaksanakan jika khalifah memiliki kewibawaan untuk melakukan amar makruf dan nahi munkar. Tugas-tugas ini hanya dapat dilakukan apabila khalifah memiliki kekuatan, karena itu menyiapkan kekuatan pun menjadi wajib hukumnya. Dan siapakah yang untuk menghadapi mereka? Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, atau yang dengan persiapan itu kamu mengantarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.